Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita kalau pagi hari ini bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat lain di rumah masing-masing, kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu satu anugerah yang besar. Dan sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kau sudah memelihara hidup kami, menjagai kami sampai saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh bersama-sama beribadah, dan khususnya pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati umat-umat-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, memberkati kami semua sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Situasi keadaan bangsa kita Indonesia masuk dalam gelombang yang kedua virus corona ini, dan kembali kita mendengar berita kematian di mana-mana. Dan tidak hanya orang-orang yang di luar sana, tetapi mungkin kita juga mendengar berita kematian itu di dalam lingkup keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi saat ini menyadarkan kita bahwa hidup ini sungguh sangat singkat. Ya, kematian bisa kita dengar bukan hanya dialami oleh orang-orang yang sudah usia tua, tetapi orang-orang muda, mereka pun mengalami kematian karena virus corona. Nah Bapak Ibu saya sekalian, sekali lagi kondisi saat ini menyadarkan kita bahwa hidup ini sangat singkat. Tetapi tahukah saudara bahwa Alkitab sudah memberitahukan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya bahwa hidup ini sangat singkat. Ayub 14 ayat 1 dan 2 firman Tuhan katakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Ayub oleh ilham Roh Kudus mengatakan, menggambarkan hidup manusia itu yang sangat singkat, seperti bunga yang berkembang lalu layu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di depan pastori ada bunga rumput yang saudaraku ketika berkembang itu sangat indah, tetapi itu tidak lama kemudian layu dan hilang. Ayub juga katakan bahwa hidup manusia seperti bayang-bayang yang hilang lalu lenyap. Sangat singkat Bapak Ibu. Pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 15 dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Di sini pemazmur menggambarkan singkatnya hidup manusia seperti rumput, seperti bunga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita tahu rumput tidak ada yang usianya lama, ya. Rumput hanya sekejap saja, sangat singkat. Yakobus dalam Perjanjian Baru pasal 4 ayat 14 dikatakan, sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu, Alkitab menggambarkan di sini, Yakobus menggambarkan hidup manusia seperti uap, sebentar saja lalu lenyap. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah hidup manusia. Musa mengatakan dalam Mazmurnya juga katakan hidup manusianya 70 sampai 80 tahun saja. Sangat singkat dan berlalu dengan sangat cepat. Ya.
Dalam firman Tuhan yang lain katakan manusia hidup manusia seperti kabut. Ya, kabut di pagi hari ketika matahari datang menyinari, maka kabut itu pun sirna. Demikianlah hidup manusia. Nah, menjadi perenungan kita, menjadi pertanyaan bagi kita. Dalam hidup yang singkat itu, bagaimana kita harus menggunakannya? Bagaimana kita menggunakan hidup yang singkat itu sehingga hidup kita menjadi berarti, sehingga hidup kita menjadi bermakna. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat contoh, tetapi contoh yang tidak baik. Ya, di kesempatan berikutnya kita akan melihat tentu contoh yang sangat baik bagaimana menggunakan hidup. Tetapi pagi hari ini kita akan melihat contoh yang tidak baik lebih dahulu. Alkitab mencatat ada seorang yang menggunakan waktu hidupnya yang singkat dengan sembrono, dengan tidak bijaksana, ceroboh. Padahal Bapak Ibu sebenarnya ia punya potensi untuk diberkati, punya potensi untuk namanya dicatat dalam sejarah keselamatan, yaitu kelahiran Kristus atau kelahiran Mesias. Tetapi kecerobohannya, ia mengakhiri hidupnya dengan penyesalan yang dalam dan tangisan penyesalan yang luar biasa. Sosok ini adalah Esau. Ya, kita belajar dari hidup Esau. Alkitab mencatat Esau, saudaraku, sekali lagi dia terlahir sebagai anak sulung. Sekali lagi dia punya potensi untuk diberkati. Dia dan keturunannya memiliki potensi untuk dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan, saudaraku, menurunkan Mesias ke dalam dunia ini. Tetapi Alkitab mencatat, saudaraku, Esau justru menurunkan satu bangsa yang selalu merusak, selalu merampas, selalu mengganggu umat pilihan Allah. Saudaraku, Esau mengakhiri hidupnya dengan penyesalan. Menjadi pelajaran untuk kita bagaimana menggunakan hidup, ya. Bagaimana menggunakan hidup ini dengan bijaksana, dengan tidak sembrono. Mari kita lihat bagaimana Esau menggunakan hidupnya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-27 dan Kejadian pasal 26 ayat 34 sampai 35, saya akan bacakan untuk kita. Kejadian pasal 25 ayat 27, firman Tuhan berkata, "Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Esau dicatat oleh Alkitab, dia suka tinggal di padang, dia pandai berburu. Bapak Ibu, inilah kehidupan Esau, ya. Dia menggunakan hidup yang singkat dengan sebebas-bebasnya, ya. Dia menggunakan hidup dengan sebebas-bebasnya. Dia suka akan kebebasan. Dia suka tinggal di padang gurun, menggambarkan kebebasan. Apapun yang ia suka ingin lakukan, ia akan lakukan. Hidup sebebas-bebasnya, tidak suka akan aturan. Ya, hidup di padang, saudaraku, di terjemahan yang lain bisa berarti liar, Bapak Ibu. Ya, Esau suka kehidupan yang liar. Dan kalau kita melihat keturunannya, bangsa Edom, mencerminkan karakternya, sombong, kasar, dan suka merampas. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah karakter Esau. Dia menggunakan waktu yang singkat untuk menikmati kebebasan sebebas-bebasnya, ya. Dan dikatakan ayat yang pasal 26 ayat 34 dalam kitab Kejadian, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Kita lihat bagaimana Esau
dia yang suka akan kebebasan, dia yang suka akan kemerdekaan. Saudaraku, ya dia yang suka melakukan apa yang ingin dia lakukan tanpa mempedulikan aturan-aturan, tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Bahkan dia tidak mempedulikan perasaan orang tuanya, yaitu Ishak dan Ribka. Padahal orang tuanya sangat mengasihi dia. Esau berlaku sekehendak hatinya tanpa mempedulikan perasaan hati orang yang mengasihinya dan melanggar aturan otoritas di atasnya. Tentu Ishak dan Ribka, orang tua Esau, sudah mewanti-wanti, jangan ambil istri dari luar keluarga kita. Tetapi kita lihat Esau, dia mengambil istri Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het juga menjadi istrinya. Memedihkan hati, melanggar aturan. Dia ingin melakukan apa saja yang ingin dia lakukan. Inilah gambaran kehidupan Esau. Bagaimana dia menggunakan waktu yang singkat. Esau menggunakan waktu yang singkat dengan hidup sebebas-bebasnya. Hidup menurut aturannya sendiri, sekehendak hatinya. Hidup tidak mempedulikan perasaan orang lain. Tidak mempunyai, dalam bahasa Jawa, tepos liro, Bapak Ibu. Ya, yang penting aku pengen ini, ya aku lakukan ini. Aku pengen A, aku lakukan A. Aku pengen B, aku lakukan B. Tidak peduli aturan-aturan yang mengikatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda sekali dengan kehidupan, ya, contoh yang baik adalah Tuhan Yesus. Meskipun ia adalah anak Allah, dia memiliki kebebasan, memiliki kemerdekaan yang sebebas-bebasnya karena dia adalah anak Allah. Tetapi dalam hidupnya sebagai manusia, ia memberi teladan akan ketundukan kepada otoritas di atasnya. Mulai dari dia tunduk kepada orang tuanya, Yusuf dan Maria. Di lingkungan masyarakat dia memiliki kesaksian yang baik. Di lingkungan agama dia memiliki kesaksian yang baik. Ya, ia punya hak untuk hidup sebebas-bebasnya, tetapi ia tidak menggunakan hak itu. Ia memilih untuk hidup bertanggung jawab dan menghormati dan menjaga perasaan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebebasan yang sebebas-bebasnya, ya, itu adalah sebuah anarki. Kebebasan harus diikuti dengan apa, saudaraku? Ya, dengan melakukan kewajiban. Ya, dengan melakukan kewajiban. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita dipanggil di dalam Yesus Kristus. Memang kita dipanggil menjadi umat yang merdeka. Tetapi jangan gunakan kebebasan kita untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsu kita. Hormatilah otoritas di atas kita. Mulai dari orang tua kita, mulai dari gereja, mulai dari masyarakat, ada aturan-aturan yang mengikat kita. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Lakukan itu. Hidup yang berarti bukan hidup yang sebebas-bebasnya, tetapi hidup yang bebas yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan Esau yang pertama. Dia hidup dengan sebebas-bebasnya. Yang kedua, saudaraku, kehidupan Esau dicatat dalam Alkitab. Dia menggunakan hidupnya yang singkat untuk apa? Dia tidak menghargai perkara rohani. Ya, sekali lagi, dia menggunakan hidupnya yang singkat dengan tidak menghargai perkara-perkara rohani. Masih dalam Kejadian pasal 32, Alkitab mencatat Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Artinya dia tahu hidup ini singkat. Tetapi dia katakan, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ketika perutnya lapar, ketika dia haus, ketika dia butuh makanan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dan dia melihat ada yang merah-merah, sup yang kacang merah yang sangat menggoda. Dan Yakub berkata, kalau kamu mau ini, ya,
Esau dulu mengatakan, berikan aku makanan, aku lapar, aku mau mati. Kalau kau mau makan ini, berikan dulu hak kesulunganmu. Ya, Esau menjawab, sebentar lagi aku mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lihat bagaimana Esau tidak menghargai hak kesulungan. Padahal hak itu adalah hak untuk dia diberkati, hak untuk dia memiliki janji Tuhan, hak untuk dia dan keturunannya dipakai Tuhan untuk menurunkan Sang Mesias. Tetapi lihat, dia hidup hanya untuk hari ini. Dia tidak berpikir untuk hidup yang akan datang. Dia tidak menghargai perkara rohani. Dia hanya memandang ringan hak kesulungannya. Ibrani 12 ayat 16 mencatat, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sekali lagi, Esau hidup hanya untuk hari ini. Dia tidak pedulikan akan kekekalan. Dia memiliki selera yang rendah karena tertarik kepada hal yang sementara. Hatinya terpaut pada yang sementara, tetapi untuk hal yang kekal dia tidak tertarik, Bapak Ibu. Ini nafsu yang rendah. Ya, nafsu yang rendah. Dia hanya ingin memuaskan nafsunya yang sekarang, tetapi dia tidak pedulikan hal yang akan datang. Saudaraku, memiliki selera yang rendah, tertarik sesuatu yang akan binasa, tetapi menjual sesuatu yang nilainya kekal. Memandang rendah perkara rohani, yang dikejar hanya kepuasan, nafsu diri, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini akan menjadi ciri khas orang akhir zaman. Saudaraku, Paulus mengingatkan dalam Filipi 3 ayat 18 dan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudaraku, Paulus memberi teladan bagaimana seharusnya hidup. Dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus menasihatkan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Esau dia memandang rendah perkara-perkara rohani. Apa itu kebenaran? Apa itu hak kesulungan? Dan akhirnya dia menyesal di dalam tangisan, di dalam raungan yang begitu keras karena penyesalan yang dalam. Bapak Ibu, hidup ini singkat. Kalau kita hanya mengejar perkara-perkara jasmani, perkara keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, soal kemewahan dan sebagainya, kita akan menyesal. Tetapi ketika kita menggunakan waktu yang singkat ini untuk mengejar perkara-perkara yang rohani, kerajaan Allah dan kebenarannya, mulai dengan memikirkannya, mulai dengan merenungkannya siang dan malam, mulai dengan memperkatakannya, dan mulai dengan melakukannya, maka saudara tidak akan menyesal. Saudara akan mengakhiri hidup ini yang singkat ini dengan kebahagiaan, karena kita sudah menikmati kerajaan Allah dan akan masuk di dalam kekekalan. Kesimpulannya, hidup yang singkat akan tidak berarti jika hidup kita sebebas-bebasnya, tanpa peduli aturan dan tidak peduli perasaan orang lain. Hidup ini akan menjadi tidak berarti jika hidup hanya untuk perkara duniawi, bertuhankan perut dan tidak menghargai perkara surgawi. Apa yang harus kita lakukan? Belajarlah hidup di bawah otoritas. Ikuti aturan yang berlaku. Terlebih firman Tuhan. Jangan hidup sekehendak hatimu, tetapi ikutilah firman Tuhan. Dan mulailah hargai perkara-perkara yang kekal, kerajaan Allah dan kebenarannya.
Mulailah dengan memikirkannya, merenungkannya setiap hari, memperkatakannya dan melakukannya. Hidupmu yang singkat akan lebih berarti. Amin. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hidup kami sangat singkat. Ajar kami untuk taat kepada otoritas di atas kami. Kami tidak sebebas-bebasnya hidup di dalam dunia ini. Ajar kami juga untuk menghargai perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang kekal, dan tidak hanya mengejar perkara-perkara duniawi yang akan binasa. Berkati umat-umat-Mu hari-hari ini. Sadarkan kami bahwa hidup kami singkat dan gugah kami untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala-galanya. Supaya kami mempersiapkan hidup kami sebaik-baiknya. Hidup yang singkat ini kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu berada, kuatkan, hiburkan, teguhkan, berkati, pelihara dalam kasih-Mu. Apapun yang dikerjakannya, buat berhasil menjadi saksi-Mu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati persembahan kami, apa yang kami berikan kepadamu adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, dan kami akan terima berkat-Mu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin.